Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali lagi berjumpa dengan saya, Subur Dhani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Saat ini saya sudah berada di kantor Mata di Banda Aceh dan di sebelah saya sudah hadir Bung Alfian, koordinator Mata, salah satu aktivis atau pegiat anti korupsi Aceh yang selama ini sering memberi respon ataupun kritik konstruktif terhadap birokrasi, anggaran, dan berbagai kebijakan yang ada di Aceh. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bang ya. Ya. Selama Covid ngapain aja deh, Bang? Aktivitas tetap seperti biasa. Cuman kita tetap pada posisi mengacu pada Protokol kesehatan ya, artinya tetap harus selalu menjaga ya, Bang, ya. protokol kesehatan ya. Ya, Saudara Alun, hari ini kita jika kemarin saya 2 hari lalu saya mengangkat isu kesenian, ini kita kembali ke isu korupsi ya. Jadi judul hari ini menelusuri mangkraknya kasus korupsi yang ada di Aceh. Nah, Bung Alfian sebelumnya juga pernah menyampaikan dan Harian Serambi Indonesia juga pernah menulis ya, Bung ya, kalau nggak salah, berbagai kasus korupsi yang ada di Aceh dan bagaimana harapan Mata selaku LSM ataupun pegiat anti korupsi ini kepada setiap Kapolda dan Kajati yang berganti. Hampir seingat saya, kebetulan saya sendiri juga yang menulis, Bung nih. Ya. Setiap pergantian pejabat Kapolda, Kajati, Bung Alfian selalu menyampaikan list ataupun daftar kasus mangkrak korupsi yang ada di Aceh dengan harapan pejabat baru bisa menyelesaikannya. Nah, Saudara Alun, langsung saja kita serahkan kepada Bung Alfian untuk menyapa dulu nih, Bung. Saudara Alun yang ada di fanpage serambinews.com. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita pada hari ini tetap semangat, terutama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan kami juga masih komitmen, masih konsisten untuk memperhatikan dan mengawasi terhadap potensi-potensi kecurangan anggaran rakyat Aceh oleh oknum-oknum yang kita duga itu masih masih kalau kita bilang masih bebas, ya juga masih aman-aman saja, ya juga. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya kita itu tiap tahun selalu ada mengeluarkan semacam report hasil monitoring peradilan. Nah, monitoring peradilan ini mulai dari proses statusnya tersangka sampai terdakwa dan putusan ingkrah ya. Nah, itu baik yang ditangani oleh kejaksaan di Aceh maupun oleh kepolisian. Nah, dalam proses ini memang dinamikanya sangat sangat penuh dengan, ya, ada kasus yang memang sukses selesai, ada kasus yang memang tidak pernah jalan. Artinya walaupun didorong-dorong ibarat mobil mogok itu nggak jalan ya. Nah, walaupun kita selalu di posisi pergantian Kapolda misalnya maupun pergantian Kejati, itu selalu kita mengingatkan, selalu kita memberikan saran dan selalu memberikan asistensi di mana bahwa ada kasus-kasus yang ditangani sebelumnya itu belum selesai, dan menjadi harapan kita kepada Kapolda baru maupun Kejati baru, apalagi yang sekarang ini kan masih suasana baru ya, baik itu Kejati maupun Kapolda baru, untuk bisa fokus terhadap menjadi salah satu prioritas dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang mangkrak. Karena kan kalau kita lihat dinamika kasus korupsi ini, kalau dibilang satu sisi bahwa tidak mudah seperti membalik telapak tangan, ya, tapi ini kan tergantung semua soal political will, soal kemauan, karena kita tahu bahwa penyidik itu punya kewenangan penuh diberikan, baik di kepolisian maupun di Kejati tentunya, punya kemampuan penuh untuk menelusuri, melakukan penyelidikan, penyidikan sampai kepada penuntutan. Nah, sekarang lebih kepada sejauh mana political will ini
Karena kan kalau misalnya kasus-kasus besar misalnya yang sudah menjadi perhatian publik misalnya, kalau di Aceh kita tahu dan itu sudah publik juga sering naik ke kita bagaimana sejauh mana misalnya di Polda kasus beasiswa. Iya, betul. Kasus beasiswa itu sudah proses pemanggilan saksinya sudah 160 orang dan belum ada penetapan tersangka satupun. Nah kalau di Kejati itu kasus 650 yang itu juga 650 miliar itu, ya, dan itu sebenarnya menjadi perhatian publik yang sangat luas. Sampai sekarang juga masih dipertanyakan. Jadi ini juga belum ada penetapan tersangka. Walaupun kita tahu di bulan Juni kemarin itu kejaksaan dalam hal ini Kejati Aceh dan Polda Aceh melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK di tanggal 13 Juni ya sampai tanggal 18 5 hari untuk ada beberapa kasus yang perlu disupervisi oleh KPK. Jadi KPK memberi asistensi. Sayangnya kasus ini nggak masuk. Jadi kalau di Polda itu ada 4 kasus dan sementara di Kejati itu ada 2 kasus. Jadi ada 6 kasus semuanya yang sekarang KPK sedang memberi asistensi kepada 2 lembaga ini, yaitu di level Polda Aceh dan Kejati Aceh. Ini menarik Bung, ketika KPK juga supervisinya dilakukan atas permintaan kita LSM ataupun memang ada report atau laporan ke sana yang dikirim oleh pihak tertentu. Ya, KPK sebenarnya kan punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk melihat, melakukan koordinasi terhadap kasus-kasus yang dilidik oleh kejaksaan maupun kepolisian. Nah, proses supervisi ini sebenarnya juga ketika tidak ada permintaan dari instansi terkait, misalnya tidak ada permintaan dari Polda ataupun tidak ada permintaan dari Kejati, nah itu Polda juga nggak bisa masuk, karena mereka kan sudah punya ya semacam komitmen ataupun MOU yang tentang mekanisme penanganan perkara. Jadi walaupun misalnya selain itu ada juga desakan publik ya dari masyarakat sipil supaya ada kasus-kasus yang kita lihat memang pertama kasusnya adalah secara uangnya lebih besar, banyak pihak-pihak yang diduga terlibat dan juga proses untuk penyelidikannya juga sulit. Nah, kebiasaan itu kejaksaan ataupun polisi meminta asistensi dari KPK. Nah, berarti KPK masuk ke sini berarti atas permintaan berarti? Iya, benar, atas permintaan. Ada berapa kasus menarik tadi Bung? Ada berapa kasus yang saat ini sedang dipantau ataupun disupervisi oleh KPK untuk kasus korupsi di Aceh? Bisa disebutkan nggak? Kalau misalnya untuk di Polda Aceh ya itu mereka ada 4 kasus memintanya. Ya. Yang pertama yaitu kasus kasus korupsi, karena tema itu udah tergolong korupsi kalau dari Polda Aceh ya, terhadap proyek pemeliharaan jalan. Itu anggarannya memang tahun 2003, sudah lama ya. Lokasinya? Lokasinya itu di Gayalus. Okay. Nah, jadi kasus ini pernah ditangani oleh Polres Gayalus sendiri. Terakhir ditarik ke Polda dan Polda juga melakukan melanjut proses penyelidikan. Potensinya kayaknya kebiasaan itu kalau disupervisikan kasusnya mungkin agak sulit, perlu tenaga ahli dalam tanda kutip dalam hal ini, dan kedua juga diduga ya banyak pihak yang terlibat. Ya, dan dalam konteks ini memang pengalaman yang sudah kita lihat itu KPK melakukan supervisi saja. Jadi kalau misalnya secara pengetahuan supervisi ini bisa jadi secara pengetahuan dan juga bisa untuk melihat soal kerugian negara, karena soal pengetahuan tindak pidana korupsi itu kalau kami melihat bahwa kejaksaan maupun kepolisian itu berbeda cara pandang di kelembagaan KPK sendiri. Artinya mulai dari proses lidik sampai kepada proses penuntutan kalau kami lihat selama ini. Nah, yang kedua masih di Polda Bung ya? Iya. Nah, udah itu ada kasus pembangunan pasar ikan ya. Pasar ikan ini di Aceh Selatan. Nah, jadi ada 2. Yang ketiga itu ada pembangunan pasar sayur. Dan di Aceh Selatan juga? Di Aceh Selatan juga. Yang terakhir itu kasus instalasi air bersih di Aceh Utara. Nah, itu juga sudah sangat lama, 2011.
Dan kasus ini rata-rata sudah ditangani oleh Polres setempat. Tapi nggak selesai. Nggak selesai dan diambil alih oleh Polda, dan Polda terakhir, karena yang proses permintaan untuk koordinasi supervisi itu adalah Polda, level Poldanya. Nah, artinya satu sisi memang kita lihat positif ya, artinya Polda juga mengontrol terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh level Polres, sehingga kasus ini bisa naik ke Polda. Karena ada juga misalnya kasus di level Polres, kadang-kadang di level Polda juga nggak tahu. Nah, artinya di daerah tersebut penanganan kasusnya juga bisa jadi ya baik itu publik maupun teman-teman media juga nggak tahu, jadi agak tertutup, dan itu peluang-peluang untuk dihentikan juga sangat besar. Nah, kalau di Jaksa itu ada dua kasus ya. Yang pertama revitalisasi pasar tradisional, itu di di Aceh Selatan juga ya. Ya, nah revitalisasi ini ada tahap 1, tahap 2. Jadi dananya dana DAK ya, dana alokasi khusus, ya lumayan besar. Kalau dari proses tahap 1 itu ada 12,6, tahap kedua ada 16,3. Nah, jadi ini satu paket dianggap dalam proses penanganan kasus. Sementara yang kedua itu adalah kasus terhadap pembangunan pekerjaan di Pelabuhan Bebas Sabang. Nah, itu juga di 2018 kejadiannya, dan ini juga sudah pernah ditangani oleh Polres Sabang. Nah, dalam konteks supervisi ini sebenarnya kami juga memberi catatan, karena melihat bahwa kenapa kayak misalnya kasus beasiswa yang itu sudah menjadi konsumsi publik sangat luas di Aceh, itu di level Polda tidak masuk dalam supervisi. Secara waktu prosesnya juga sudah sangat lama. Nah, dan karena ini menyangkut soal bukan hanya semata-mata soal anggaran, tapi soal dunia pendidikan. Nah, yang kedua soal di level Kejati misalnya, dan kasus 650 miliar. Itu kasus 650 tadi Bung tidak menyebutkan salah satu yang akan disupervisi. Apa KPK tidak melihat kasus 650 yang di Kejaksaan? Nah, kalau KPK kan tahu kasus-kasus yang sudah baik itu dilapor oleh publik, pasti KPK melakukan monitoring secara internal itu. Tapi kayak apa yang saya bilang tadi, bahwa secara lembaga institusi ini kan mereka punya MOU. Jadi MOU ketika satu perkara kasus korupsi diambil pertama kali diambil oleh Kejaksaan, KPK nggak bisa masuk, kecuali ada permintaan dari Kejaksaan, baru bisa KPK masuk. Contohnya misalnya ada 6 kasus yang sedang disupervisi oleh KPK saat ini di Aceh, dan ini sebenarnya kasus-kasus sangat lama memang, kasus sangat lama. Akan tetapi kalau dari analisa awal kami, kayak misalnya kasus di Gearworks, itu potensi terlibat politisi penting di Aceh